4 referensi yang dipakai oleh Buya Hamka yang membuat buku namanya Tasawuf Modern tak bisa dipisahkan dengan apa yang ada dalam jiwa kita ini. Jiwa itulah yang dilihat oleh Allah, kata Buya Hamka. Bukan format lahir ini yang Allah lihat, tapi hati kita. Mari kita bindingkan hati ini dengan berzikir, dengan ketaatan, dengan kesolehan. Itulah bingkai ahli sunnah wal jamaah dalam aspek tasawuf. Dalam surat Yunus itu ayat 57, kamu kumpulkan semua yang ada di dunia ini, itu adalah milik kamu. Kata Allah, jauh lebih hebat rahmatihi wa bifadlihi, jauh lebih besar kurniaku, rahmatku daripada yang kamu kumpulkan itu. Yunus 57. Kumpulkan. Tak, Allah dan aku tidak lihat itu. Aku tidak mengetahui itu. Tak penting begitu. Yang aku ketahui hati kamu, pikiran kamu, perasaan kamu, jiwa kamu ada tidak dengan aku? Nah, bagaimana teori dalam kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah? Takhalli, keluarkan semua yang buruk-buruk di dalam diri kita ini. Baru jernih kita melihatnya. Jangan pakai kacamata hitam. Jangan pakai kacamata kuning. Itu makanya ibu-ibu kalau di Arab itu ibu kalau sempat kambing sakit, nah namuh makan, buang airnya mencret, batuk-batuk kambing itu. Bagaimana caranya orang Arab merekayasa kambing ini bisa sehat? Tahu tidak ibu? Dicari kacamata hijau, yaki kambing ke kacamata. Lah biru tempat dia, kasih kau dimakan dari kambing. Saya bayang ibu. Nah, itu makanya tidak boleh melihat sesuatu itu dengan kacamata. Lihat dengan kacamata putih, jangan kacamata kita. Sama juga dengan bagaimana kita melihat orang beragama. Jangan kita pasang baju kita. Saya Syafi'i, kita lihat orang Maliki tak akan pernah ketemu. Saya Hanafi, saya lihat orang ini Hambali, tak akan pernah ketemu, bertengkar kita ujungnya. Maka lihat dengan kacamata putih. Oh dia, oh Maliki, oh Hanafi, oh gini, oh Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ini Syafi'i tulen. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man. Oh Syafi'i. Sudah Allahu Akbar, oh Maliki. Apa sulitnya kita seperti itu? Tapi kalau kita perantukkan, bisa nak sebut aja baca. Dan kalau sebut aja baca aku dan tak bisa. Dan tak akan saji soalnya. Mana mau saji? Cikgu gaya aja dan tak akan saji. Selagi nyonya jadi pengurus dan tak akan membantu saji itu lah. Tentu itu tujuannya. Tadi mai ibu semayang, mau di masjid salib. Apa ni mana sampai lain lah. Baca ni lo ustaz kalau gaya nanti bo. Ada jadi lo ustaz yang ketipu. Kalau itu aja pengajian motif, itu namanya kita pakai kacamata. Belum masuk dia dalam ihsan. Tidak begitu melihat. Kita punya anak 5 orang, kau lain perangai. Anak awak kali muat. Nah, kita harus memandang sesuai dengan kondisinya. Khatib bin nas ala qadri uqulihim wa fahmihim. Pak pandang orang kau sesuai dengan ilmunya, dengan kepandaiannya, dengan umurnya, dengan kondisinya. Tidak boleh kita memandangnya dari satu sudut. Baru namanya kita ihsan. Ada namanya tahalli. Tahalli
itu kita isi dengan yang baik. Bukan kita biarkan, kita isi dengan tahajudnya, dengan solatnya, dengan datang ke masjidnya, dengan berjamaahnya, dengan jilbabnya, dengan pengajian seperti sekarang ini. Namanya kita berbuat baik. Apa isinya? Zikrillah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu harus duduk kalimah la ilaha illallah itu dengan dirimu. Itu isinya. Apa isinya? Zikir. Karena kerja kita dua. Pertama zikir, yang kedua doa. Itu sih kerja dua di dunia ini. Kerja kita dua saja. Kalau tidak berzikir, ya berdoa. Kalau tidak berdoa, ya berzikir. Ada zikir dengan bentuk perbuatan, ada zikir dengan bentuk perkataan, ada zikir dalam bentuk fi'liyah, ada zikir dalam bentuk perilaku. Ada zikir dengan membaca, ada zikir dengan mengingat, ada zikir dengan menyebut, ada zikir itu pagi, sore, siang, malam. Ada zikir itu sendiri, ada zikir itu bersama-sama. Ada zikir itu yang dipimpin, ada zikir itu sendiri saja. Tak ada masalah kan? Mengapa kita lagi berdoa? Melalui ikhtiar dan usaha. Kenapa doa? Doa itu desain kehidupan. Ya Allah, dari pagi ini aku ya Allah, sampai nanti aku malam ya Allah, berikan keberkahan kepada aku ya Allah. Berikan jalan-jalan yang lurus hari ini aku kerjakan kepadamu ya Allah. Ya Allah, andaikan aku terjadi kesalahan, kekeliruan dalam hidupku ya Allah, Engkau bimbing aku sampai malam nanti ya Allah. Berkahi hidupku ya Allah, berkahi hidup anakku ya Allah. Mudahkan segala urusanku ya Allah. Allahumma surah lana sudurana wa yassir biha umurana wa hlul 'uqdatan min lisanina. Ya Allah, bimbing aku dengan pimpinmu ya Allah. Berikan kemudahan-kemudahan dalam hidupku hari ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subuh-subuh tu. Besok subuh untuk tolong. Kalau Allah untuk tu ya Allah, aku tidur ya Allah. Pelihara aku ya Allah. Jaga aku ya Allah. Aku tidur bersamamu ya Allah. Itu apa namanya? Doa kita. Kita sudah mendesain pikiran kita. Kita sudah mempola jiwa kita. Aman kita. Tapi kalau tidak, bentuk A ke batang, bentuk 7 kini. Bentuk Allah ke minggu ke depan, bentuk 7 baru. 20 kau bentuk 7, kini bentuk 7 baru. Itu namanya awak alun tahalli. Bagaimana kita menjadi orang tahalli? Baru mantap. Ya Allah, jadikan semua yang aku lakukan dari subuh tadi ya Allah menjadi ibadah apa yang aku kerjakan nanti sampai malam ya Allah. Nah, kita damai itu, tenang itu. Baru yang tajalli. Apa itu tajalli? Emanasi atau al-fight, penampakan. Ditampakan awakku ado telah dalam diri awak. Ado asma Allah itu dalam diri awak. 99. Kenapa dia tertutup? Saya sudah diberi oleh Allah Ar-Rahman, Rahim, Latif, penyantun, Al-Wadud, penyantun, kasih sayang, penerima tobat, pemaaf, sudah ada dalam diri kita semua. 99 asma itu ada dalam diri kita. Tapi ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang reaktif, ada yang inovatif. Nah, kenapa kok jajuk menjadi orang? Karena dia tidak aktif. Rahman Rahim tidak aktif. Al-Wadud penyantunnya tidak aktif. Hibahnya itu tak ada. Karena dia tidak aktif. Sudah adakah dalam diri kita masing-masing? Ada. Salbadani 99, Pak Haji Fauzi Bahar 99, Pak Rudi 99. Kita sama. Bagaimana mengaktifkan 99 itu dalam hidup kita? Itu namanya kita tajalli. Namanya tajalli. Artinya kita sudah ma'allah. Kita sudah bersama Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya baru mengkajinya baru 5 baris. Barisnya semuanya adalah 29 baris. Saya simpulkan.
bahwa kenapa Buya Hamka membackup dirinya dengan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan keihsanan. Kenapa Buya Hamka dikenal seorang sufi dan seorang ahli tasawuf yang juga ahli hadis, dia ahli tafsir, dia ahli fikih, tapi di ending kehidupannya dia menulis buku tasawuf modern atau jalan lurus. Itu yang ditulis oleh Buya Hamka. Apa referensi Buya Hamka? Ihya Ulumuddin, buku Ibnu Athaillah, Ibnu Arabi Fususul Hikam, buku Nurul Yakin oleh Al-Jili. 4 referensi yang dipakai oleh Buya Hamka yang membuat buku namanya Tasawuf Modern tak bisa dipisahkan dengan apa yang ada dalam jiwa kita ini. Jiwa itulah yang dilihat oleh Allah, kata Buya Hamka. Bukan format lahir ini yang Allah lihat, tapi hati kita. Mari kita bindingkan hati ini dengan berzikir, dengan ketaatan, dengan kesolehan. Itulah bingkai ahli sunnah wal jamaah dalam aspek tasawuf.